Si paling perdana. Stasiun televisi Jambi Express Televisi atau JEK TV di kota Jambi terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penyebab terjadinya kebakaran diduga karena korsleting listrik di salah satu studio. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian belum diketahui. Sebanyak 7 armada dan 40 personel damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Selamat malam, selamat bergabung di DNP Evening News edisi hari ini Senin 28 Oktober 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bergabunglah bersama saya Kevin Manoy untuk menyimak fokus utama pada malam ini. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda NTT evaluasi pemecatan Ibda Rudi Soik. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar beserta uangnya diamankan penyidik Kejagung. Kami juga hadirkan informasi terkait surat pembekuan BEM Visip Unair akibat buat karangan bunga satire yang berisi ucapan selamat ke Presiden resmi dicabut. Kita buka lembaran DNP Evening News malam ini dari debat Pilkada Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyinggung masyarakat suku Baduy dalam debat Pilkada kedua DKI Jakarta 2024. Dharma Pongrekun mempertanyakan kebijakan Rano Karno yang menjadikan kawasan penduduk Baduy sebagai destinasi wisata, yang dinilai bertentangan dengan sikap Rano Karno dalam menjaga kebudayaan masyarakat. Dharma juga mempertanyakan langkah Rano Karno yang tetap menjadikan kawasan Baduy sebagai tempat destinasi wisata meskipun ada penolakan dari masyarakat Baduy. Menanggapi pertanyaan tersebut, Rano Karno menyinggung tradisi seba masyarakat Baduy yang merupakan kunjungan masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Pemilik nama lain Sidul juga menjelaskan bahwa masyarakat Baduy mengajukan sejumlah syarat terkait kebijakan tersebut. Lalu apa yang membuat Dharma Pongrekun menanyakan kepada Sidul? Kita simak pernyataan Dharma berikut ini. Karena Baduy tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang ada di Baduy. Itu bisa menjadi inspirasi untuk membangun adab Jakarta. Bukan berarti kita harus menjadi mundur kembali, tetapi begitu tingginya adab yang ada di Baduy. Sementara kami punya visi untuk membangun Jakarta 5 tahun ke depan dengan menerapkan filosofi adab rumah rakyat Jakarta, di mana terasnya di depan luas dan ada pagarnya. Maknanya apa? Silahkan datang ke tempat kami, tapi jangan rusak adab kami. Sementara itu, Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor 1 menanggapi pertanyaan terkait rencana pembangunan Disneyland di Cikarang saat ia menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Rencana tersebut tidak terwujud hingga akhir masa jabatannya. Ridwan Kamil berpendapat bahwa seorang pemimpin yang baik harus berani mengambil keputusan, meskipun hasilnya kadang berhasil dan kadang gagal. Ia menjelaskan bahwa Jakarta adalah kota yang sangat konkret. Salah satunya adalah minimnya kunjungan wisata di Pulau Seribu. RK mengusulkan adanya kawasan Special Economic Zone untuk meningkatkan pariwisata di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa bahasa yang bisa diterapkan ke publik adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia.
Debat kedua Pilgub Jakarta bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu subtemanya adalah pariwisata. Kita beralih ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati menjadi viral di media sosial karena pernyataannya yang dinilai lucu saat menyampaikan visi misi dalam debat calon Bupati dan Wakil Bupati. Ita menyampaikan bahwa ia akan membuat produk baru seperti bawang goreng dan beras dari padi. Saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Tim pemenangan Ita menyebut bahwa Ita hanya grogi saat menyampaikan visi misi dan tak ada naskah yang disiapkan. Ita merupakan calon bupati terkaya di antara calon lainnya dengan harta kekayaan mencapai lebih dari 58 miliar rupiah. Debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung ricuh karena pendukung pasangan calon nomor urut 1 menilai KPU Cimahi gagal melaksanakan aturan kampanye. Sejumlah pendukung yang melakukan interupsi digiring petugas kepolisian untuk keluar dari tempat debat berlangsung. Namun aksi tersebut terus dilakukan di luar ruangan debat dan dimediasi dengan petugas KPU, Bawaslu, dan keamanan. Kericuhan ini terkait penggunaan atribut kampanye di lingkungan pendidikan yang merupakan pelanggaran kampanye sesuai aturan PKP. 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan mendeklarasikan pilkada damai di Hotel Grand Ina pada Senin 28 Oktober. Deklarasi tersebut disaksikan oleh PLT Wali Kota Medan Aulia Rahman, unsur Forkompimda, KPU, dan juga Bawaslu. Dalam deklarasi tersebut, 3 pasangan calon berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan yang berkualitas, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mereka juga mendeklarasikan untuk menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan provokasi yang berimplikasi pada terjadinya polarisasi dalam masyarakat, menghindari hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang, juga menghormati dan menerima hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2024. Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur secara resmi mencabut surat pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Pembekuan ini sebelumnya dilakukan karena penggunaan diksi oleh BEM FISIP yang dianggap tidak sesuai dengan kultur akademik. Menurut Dekan FISIP Unair, Prof. Bagong Suyanto, pembekuan dilakukan karena adanya viralitas yang memicu kekhawatiran terhadap pelanggaran etika akademik. Karangan bunga satir untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penyebab pembekuan BEM FISIP Unair. Presiden BEM FISIP Unair, Tufati Ulayah Bahtiar, menyatakan komitmennya untuk tetap kritis dan terus menyuarakan aspirasi dengan catatan tetap berada dalam koridor akademik. Dengan pencabutan SK pembekuan ini, BEM FISIP Unair diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai wadah aspirasi mahasiswa dengan penuh tanggung jawab. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang hampir 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Zarof Rikar. Dalam laporan harta kekayaannya, Zarof hanya mendaftarkan harta kekayaannya sebesar 51 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diperoleh Zarof saat menjadi maklar kasus di MA sejak 10 tahun silam. Pada periode 2012 hingga 2022, Zarof mulai menjadi maklar kasus saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA 2012-2022. Penggeledahan dilakukan di rumah Zarof dan ditemukan uang tunai lebih dari 920 miliar rupiah serta emas antam 51 kg.
Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga untuk mengevaluasi keputusan pemecatan tidak dengan hormat Ibda Rudi Soik. Hal ini menjadi keputusan dalam rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolda NTT dan jajaran di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 28 Oktober. Kapolda NTT mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar sidang banding terkait kasus Rudi. Daniel juga menegaskan komitmen untuk mengusut kasus BBM ilegal maupun TPPO di wilayahnya. Ibda Rudi Soik menjadi sorotan usai dipecat dari Polda NTT karena hendak membongkar kasus mafia BBM di NTT. Kepolisian berdalih pemecatan Rudi adalah pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Kita ikuti berita yang faktual dan terkini dari Sumatera Utara dalam DNP Sumut Perdana. Kami mulai dengan informasi dari keluarga Ade Nurul Fadilah 19 tahun, seorang siswi sekolah penerbangan di Medan, Sumatera Utara yang melaporkan kematian Ade ke Polda Sumut. Pihak kepolisian tengah menyelidiki peristiwa tersebut dan tengah menjadwalkan pemeriksaan terhadap keluarga dan pihak sekolah. Siswi asal Kabupaten Asahan itu diduga tewas setelah dianiaya di asrama sekolah pada 1 Oktober 2024 sekitar pukul 11 malam. Keluarga korban menemukan bekas memar di leher, punggung, dan rusuk korban. Atas kejadian tersebut, keluarga korban melaporkan dugaan kejanggalan tersebut ke Polda Sumut pada 23 Oktober 2024. Keluarga meminta pihak kepolisian mengungkap penyebab kematian korban. Polda Sumut menyambut baik permintaan keluarga korban untuk dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam. Hal tersebut dianggap penting dalam proses penyidikan kematian korban. Pemerintah Kota Medan resmi memberlakukan dua sistem pembayaran parkir tepi jalan, yaitu parkir berlangganan dan parkir konvensional. Tarif parkir tepi jalan dengan sistem pembayaran konvensional mengalami penyesuaian. Kendaraan roda 4 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 dan roda 2 Rp2.000 menjadi Rp3.000. Bagi kendaraan yang telah menggunakan stiker parkir berlangganan tidak akan dikutip retribusi parkirnya secara konvensional. Ditetapkannya dua sistem pembayaran parkir tepi jalan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi parkir tepi jalan kendaraannya. Dishub Medan akan terus mengawasi juru parkir agar tak lagi mengutip retribusi parkir terhadap kendaraan yang telah ditempel stiker barcode parkir berlangganan. Masyarakat juga didorong untuk mengikuti program parkir berlangganan karena lebih hemat dan lebih menguntungkan. Kita masuki DNP Raga. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PP Perbasi menggelar musyawarah nasional selama 2 hari 28 hingga 29 Oktober 2024 di Kemayoran, Jakarta. Munas ini akan memilih ketua umum baru menggantikan almarhum Dani Kosasi serta mengusulkan perubahan ADART PP Perbasi 2024-2029. Hanya ada satu calon ketua umum, yaitu Budi Satrio Jiwandono, yang mengembalikan formulir pendaftaran. Meskipun calon tunggal, Perbasi berharap ketua umum terpilih memiliki cita-cita untuk memajukan olahraga basket di Indonesia. Munas Perbasi 2024 dihadiri oleh seluruh pengurus provinsi, pengurus kota, hingga pengurus kabupaten dengan total 500 kepengurusan. Setelah melalui rangkaian panjang di 4 region,
Honda DBL Kopi Good Day 2024 Jakarta telah memasuki fase puncak yaitu babak championship. Seluruh finalis akan bertanding dan bertemu kembali di DBL Jakarta Championship yang akan dilaksanakan di Indonesia Arena pada 6 Desember 2024. Ini merupakan penyelenggaraan final DBL Jakarta kedua yang dilaksanakan di Indonesia Arena, setelah sebelumnya juga dilaksanakan di tempat yang sama tahun sebelumnya. Sebelum bertanding di partai final, seluruh tim harus menghadapi babak championship terlebih dahulu yang akan berlangsung pada 30 Oktober hingga 5 November 2024 di Gor Bulungan, Jakarta Selatan. Tim-tim yang akan berlaga di DBL Jakarta Championship antara lain dari West Jakarta, ada tim putri SMA 78 Jakarta dan SMA 1 Penabur Jakarta. Sementara tim putra ada SMA Tunas Muda Meruya Jakarta dan SMA Bukit Sion Jakarta. Dari region North and Central Jakarta ada tim putri SMA 1 PSKD Jakarta dan SMA Jubile Jakarta. Serta tim putra SMA Jubile Jakarta dan SMA Kolese Kanisius Jakarta. Sementara dari East Jakarta ada tim putri SMA Negeri 71 Jakarta dan SMA Negeri 58 Jakarta, serta tim putra SMA Al-Ma'ruf Jakarta dan SMA 21 Jakarta. Timnas Indonesia U17 dan Australia U17 dituding main mata oleh fans India karena bermain imbang 0-0 dalam laga ketiga grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Hasil imbang tersebut membuat Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai runner-up terbaik, sedangkan Australia menjadi juara grup. Fans India kecewa karena berharap Australia menang dengan selisih lebih dari 2 gol agar timnya bisa lolos. Namun kedua tim justru bermain aman dan tidak berusaha untuk mencetak gol. Demikian tadi DNP Evening News edisi 28 Oktober 2024. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya juga dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat memperingati Sumpah Pemuda. Selamat malam dan sampai jumpa.